Brody. Enggak ada Aldos, tapi Brody menjadi jawaban untuk jungler dari RSG Malaysia yang akan bahu-membahu dengan seorang Estes dan juga Rafaela. Ini menengok dari match yang kemarin kita sempat melihat di mana kalau misalkan di upper bracket EVOS ketemu sama Execration ya. Itu kita sempat melihat juga bagaimana Brody dan Estes sangat efektif di awal game. Tapi balik lagi ketika dia terbait atau bahkan termakan dengan playstyle dari Cloud, mereka akan sedikit kesulitan dan akan sedikit berpisah. Tapi lihat ya, draft dari pikiran Alpha Matilda Popolen Kupa Cloud Kagura Glue melawan RG Malaysia. Ada Hard Estes, Rafaela, Lapu-Lapu, Brody, dua healer yang dimunculkan langsung begitu saja. Estes, Rafaela without damage dealer di bagian mid lane. Kali ini Brody akan menompang dari sisi physical damage-nya. Yap, itu dia. Sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke line of down. Kita akan melihat bagaimana strateginya. Dan juga dari pemain Big Don Alpha sudah bersiap. Dari arah GMW juga sudah bersiap. Dan mereka akan langsung bertemu di area tengah, di area atas, dan juga di area bawah. Ini dia pertandingan pertama kita untuk siang hari ini. Playoff yang kedua. Yes, langsung aja kita masuk ke arah mid lane-nya. Sudah ada Drift dan juga KYY berserta dengan Rainbow kali ini. Head to head dengan seorang Zakus dan juga ada Izanami dan juga Lexia tentunya. Sudah mulai sekalatul maut dari seorang Zakusnya, tapi Zakus masih bisa mundur dengan killing yang diterima. Oke, namun untuk sekarang kita lihat aja ya, 1-3-1. Kalau kemarin kita lihat ada strategi seperti 2-2-1 gitu loh. Ada dua support yang juga mengikuti, entah itu Rafaela ke atas ataupun ada Estes di bagian tengah juga, ataupun pergantian posisi. Tapi sekarang kita lihat ada 3 orang sekaligus ataupun 2 orang support sekaligus menemani Brody di area mid. Bahkan seorang Kaisernya aja udah mencoba untuk membantu pergerakan dari Lexianya karena dia tahu Ripo adalah XP laner yang sangat-sangat rusuh. Jadi dia benar-benar mengganggu. Jadi dari seorang Kaisernya mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Ripo. Sedangkan kalau kita lihat dari dua pemain yang ada dari Bigatron Alpha, sudah ada Trips dan juga KYY. Coba rotasi ke arah atas. Bahkan jungle milik seorang Lexianya udah mulai dicuri-curi. Iya, bakal kalah stack sih kalau misalnya di awal game kayak gitu, mau tidak mau, walaupun nantinya bakal mengamankan Villager X. Tapi dari levelnya tentu bakal agak sedikit ketinggalan. Lexia melawan Rainbow kali ini kan Cloud-nya tentu akan kalah stack di awal game dari sisi item jungle-nya, dan Dreams masih melakukan poking damage dengan sangat amat intens. Dia bahkan nggak ragu-ragu untuk memberikan soul bloom-nya di awal game seperti ini, padahal kalau kita ngomongin masalah Dreams, dia sebenarnya tipikal support yang tidak terlalu tebal-tebal banget, tanky banget. Iya, tapi kalau untuk kayak gini keadaannya berarti KYY adalah Popolen Kupa yang cukup berdamage Pak ya. Dan pertempuran sudah mulai pecah di bagian tengah, tapi Dreams-nya langsung mundur aja. KYY tertinggal di bagian belakang, namun dia masih bisa sanggup untuk menghadapi karena beberapa player yang dimiliki oleh RSGMY. Di sisi lain sudah ada Turtle yang mulai dipoke oleh Bigatron Alpha. Kali ini objektif yang diamankan udah mulai diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari RSG Malaysia. Mereka sudah mulai masuk kali ini. Belum ada peperangan yang lebih lanjut. Itu dia untuk Rainbow-nya masih mempertahankan stack dari Art of Tiferia, masih berputar ke bagian bawah. Ada satu Little Crab yang udah mulai dia colek-colek Turtle-nya sedikit lagi. Pertempuran akan segera pecah. Ini dia waktunya, tapi Turtle sekarang segera langsung diambil aja oleh Brody. Brody mundur ke bagian belakang. Belum ada turn apa memorinya. Berhasil untuk memberikan stun. Oke, itu dia. Namun first blood-nya berhasil langsung dihantarkan. Dan juga ada Rafaela menjadi korban. Lapu-lapu maju ke bagian depan, tapi enggak lama umurnya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ini dia keunggulan berhasil didapatkan oleh Bigatron Alpha di awal pertandingan. Early yang sangat-sangat baik sekali dari Bigatron Alpha. Walaupun nggak mendapatkan objektif Turtle, tapi mereka bisa menumbangkan 2 orang sekaligus. Iya, bahkan ini merupakan keunggulan awal yang sangat manis karena balik lagi ya, kalau misalkan head to head Kaiser dan juga Ripo akan sangat lebih untung dengan 1 assist dan bahkan killnya. Kalau misalkan melihat dari potensi point kill tambahan, Matt bakal dikejar kali ini. Ada yang dikeluarkan oleh Lolel sekali ini di zaman Porter bersama dengan Holy Baptism dan menumbangkan seorang Kaguranya kali matnya harus tumbang di tangan Lolel dan juga Zakus. Yap. Karena dikeroyok dengan 2 orang sekaligus, belum lagi tadi Holy Baptism-nya agak sedikit connect ya, Be ya. Makanya agak terhenti jalannya, tapi ini dia itemnya, Bro. Ya, itemization Clock of Destiny sudah diamankan juga kan ya. Bursting damage yang mungkin nanti akan bisa dimanfaatkan oleh Matt. Matt bakal bener-bener bisa ngegendong dari late game. Tapi untuk saat ini, ketika dia di ganking, apalagi 2 melawan 1 posisinya, Harriet dari L'Oreal tentu akan sangat lebih diuntungkan karena Azure Blade juga dia
udah punya 2, jadi dia bakal memiliki sebuah mana region yang cukup tinggi sebenarnya. Oke. Pertempuran mulai pecah lagi di bagian atas. Lexianya akan mengeluarkan tahun depan mereka, tapi ternyata masih ditahan. Belum dikeluarkan begitu cepat. Ada Zaman Force juga yang udah dikeluarkan, tapi ternyata mereka pemain di Begitu Alpha lebih memilih untuk mundur ke belakang daripada melanjutkan pertandingan, karena sepertinya ada beberapa orang di bagian depan yang sudah siap untuk merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Outer turretnya udah mulai dicolek-colek. Tapi Rafaela yang menjadi korban. Baik banget. Di mana Dream masih bisa selamat. Digocek habis-habisan. Tertinggal seorang diri. Dream pun harus mundur karena sepertinya sudah tidak kondusif keadaan. Dan juga shield dari turretnya tersisa sedikit lagi. Tapi 1 berbanding 1 KB ya. Iya, benar banget. Pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman RSG Malaysia, karena mereka juga kehilangan 1 membernya ketika di arah top lane. Walaupun mendapatkan turtle, tapi lihat dari perbandingan goldnya, turret sudah didapatkan, dan kali ini lebih ke arah pengendalian mappingnya. Lihat bagaimana Rainbow langsung melakukan invasi dengan cepatnya ke arah Partoba. Oke, itu dia. Memang untuk di awal-awal Cloud adalah salah satu hero yang susah banget untuk melakukan farmnya, tapi dia kalau udah memiliki space, ini dia makanya udah ada Lol yang mengeluarkan Zaman Force, tapi dia lebih memilih agak mundur ke bagian belakang. Tapi Lexia tertinggal, mulai digigitin. Sobek sudah baju dari Brodinya. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada selain menunggu aja. Dan itu adalah Moonlight Immersion yang tidak connect sama sekali ke arah seorang Brody. Padahal Izanami tadi sudah mengeluarkan ultimate-nya. Iya, dia Pak. Double trouble kali ini untuk RSG Malaysia. Mereka mungkin saja berada dalam kondisi yang tertekan tadi. Kalau seandainya connect, mungkin dari heal up-nya sebenarnya malah Begitu Alpha bisa outplay balik tadi, karena Lexianya punya tone point memory. Betul sekali, dan itu memang kondisi yang tidak baik untuk RSG Malaysia. Bahkan menumbangkan seorang Lexianya di arah top lane sana. Tapi kita harus meriset lagi. Mereka dari RSG Malaysia mencoba untuk melakukan riset juga, mencoba untuk mengambil objektif-objektif yang ada, supaya setidaknya gold mereka tidak ketinggalan. Ini udah ketinggalan udah lumayan jauh. Udah lumayan jauh, tapi sekarang udah ada tanda-tanda dan pertempuran kembali pecah. Lexianya tertinggal, sedikit lagi SP-nya, tapi masih bisa kabur ke bagian belakang sedikit lagi. Dan itu dia, Lexianya berhasil dimakan lagi, berhasil ditundukkan lagi. Kayak yang mundur ke bagian belakang. Zaman Force yang gak mengenai ke arah siapapun. Sebuah tarik ulur yang sangat indah. Namun untuk sekarang, Ripo-nya maju ke bagian depan. Dengan begitu banyak wall, bukan kecil. Menaiki dari Estes-nya. Estes-nya berhasil langsung di touchdown begitu aja. Dipulangkan menuju ke base-nya. What a play dari seorang Ripo yang kali ini sendirian berada di depan tadi. Tapi teman-temannya langsung membackup. Karena memang dia tahu ini udah bisa dimusnahkan. Udah bisa dibasmi seorang Izanami. Dan terbukti Izanami tadi harus tumbang. Itu nggak cuma Lexia yang diambil begitu saja. Izanami pun ketika tadi grab-grabnya masih ada, langsung ninang. Ditimang-timang ya Pak KB ya. Ditarik, dikasih buah tangan loh. Dari Begitu Alpha. Nih, gua kasih healernya. Nih, gua kasih hampers lo semua ya. Itu dia. Datang tuh Estes langsung dibawa Tapi keunggulan juga lagi. datang seorang Riponya kali ini mencoba untuk mengejar seorang Zakus lagi. Ditinang-ning Ditarik lagi. Ditarik bahkan ke bawah. Seorang Kayaya dia juga Dream sudah menunggu di sana. Tumbanglah seorang Zakus. Bahkan turtle-nya diamankan oleh seorang Rainbow. Enak banget. Tadi dokternya, sekarang perawatnya, dan bahkan satu orang lagi. Harit tanpa bisa berbuat banyak hal. Dia langsung menghilang. Blazing Duel-nya langsung maju ke bagian depan terus memberikan basic attack-nya. Hanya saja tone point memory tadi cukup aja membuat kaget dan membuat mundur pemain dari Begitu Alpha. Ya, karena kalau misalnya tadi diserang terus sampai ke dalam tuh bahaya banget. Karena tadi dari seorang Lesia udah punya tone point memories. Dan akhirnya mereka memilih untuk mundur, bahkan mendapatkan objektif dari turret dan juga purple buff-nya. Ya, dan bahkan udah mulai melakukan invasi jungle pelan-pelan. Lihat bagaimana win rate percentage di game yang pertama kali ini menyentuh ke angka 61%. Dan teman-teman Begitu Alpha ketika mereka dari unggul goldnya, unggul turretnya, dan bahkan dari segi point kill mereka berbanding 6. Ini yang overturn burst damage dari matnya kena 4. Langsung rontok perlahan-lahan. Lihat bagaimana teman-teman dari Begitu Alpha melakukan poking damage dengan sangat amat over damage-nya di arah depan. Yin yang overturn-nya, dan bahkan sekarang barusan tadi kita lihat ada Guiding Wind yang memanggil Kagura ya. Udah jangan maju banget, sini aja dekat Dede Matilda katanya ya. Dekat-dekat dengan Dede Matilda, nanti kamu gak bisa jadi ojek payung lagi. Iya. Pak, ya. Tapi emang kalau kita lihat dari objektif ya, dua
turret di arah bawah sudah bisa ditumbangkan. 1 turret di mid dan juga di atas. Ini tentunya baik sekali untuk Bigatron Alpha. Iya. Dari segi Zakus. item. Oke. Zakus. Zakus pun langsung menghilang. Ini dia aksi-aksi penculikan seperti ini yang kita lihat. Dan juga udah ada satu Cycling Eagle maju ke bagian depan. Udah ada sebuah donor darah yang dilakukan. Tapi ternyata perpaduan kali ini Blazing Duet yang mendadak masuk. 2 orang sekaligus langsung dihantam begitu aja. Izanaminya apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya melihat dari kejauhan tapi flame shotnya tiba di block dengan Lolears. Masih bisa selamat Izanami. Untungnya dari Bigatron Alpha tidak nafsu. Karena kalau misalnya nafsu itu bisa membunuhmu. Bahkan walaupun Izanami udah sekaratul maut, mereka nggak mau komit. Tapi mereka mau komit ke arah mid-nya udah mulai dihancurkan. Sudah ada Zakus, Lolears dan juga Izanami. Coba untuk melakukan defense kali ini. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Oke, ini dia Lord di bawah menit 10 pastinya akan diambil. Setidaknya ini bisa membantu mereka, membantu daya dobraknya ya Prof ya. Iya, nggak cuma dari dobrak tapi super minion yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh teman-teman dari Bigatron Alpha, dan tidak akan ada kontes kali ini. Retribution for secure the Lord yang pertama, and Necklace of Durance untuk Matt, dan ini bakal benar-benar menjadi life drain yang sangat mahal. Lihat bagaimana head to head dari Lexia dan juga dari Rainbow kali ini dengan KDA yang sangat amat terlihat, tapi Lexia untuk kali ini dia berbeda 2 level. Dan dia benar-benar dalam keadaan under. Dia harus lebih bersabar terlebih dahulu. Karena balik lagi ini untuk damage-nya Matt udah punya. Dia udah punya Necklace of Durance. Line Entrenchant dia udah punya. Kalau teman-teman dari RC Malaysia, mereka benar-benar dalam keadaan yang berdempet-dempetan. Mereka bakal bisa di pick off dengan cepat sih seharusnya. Yap. Langsung ada follow up Blazing Duet harusnya. Harusnya tuh Blazing Duet ada, Yin yang overturn ada. Tuh di bagian atas Zakusnya langsung mundur aja. Gak bisa terlalu maksakan keadaan ke bagian depan. Udah ada aksi pengigitan. Lexianya terkena sebuah efek kejut. Namun sekarang Lordnya perlahan tapi pasti udah masuk ke dalam area peperangan. Sakit banget. Damage macam apa itu, man? Dan baru kita lihat ada flame shotnya juga. Dilanjutkan dengan double kill dari Rainbow. Terima kasih Rainbow. Namun juga untuk Bigatron Alpha masih berjuang di bagian depan. Sedikit lagi SP terjadi dari Kaiser. Kaisernya masih bisa mundur ke bagian belakang. Hanya saja pestarnya terbuka. Loleal, apa yang bisa dia lakukan? Masih berusaha untuk mempertahankannya. Tapi di bagian atas ada satu inverted turret yang berhasil diambil. Benar banget, kali ini objektif pindah ke arah bawah. Dan di bawah sudah mulai hancur di tangan tim Bigatron Alpha. Bahkan sudah rontok semua turret pembatas ke arah base-nya. Minionnya udah mulai masuk, kali ini dari Loleal yang bisa udah masuk sama Force dikeluarkan. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Sakit banget loh itu, sebuah aksi belum kayak kejutan saja untuk kali ini. Ada shutdown yang tercipta. Mereka pun harus mundur perlahan. Tidak bisa memaksakan keadaan lagi. Dan setup ulang lagi, Prof. Setup ulang lagi, hanya kehilangan Dream sebagai salah satu roamer utama. Dan lihat bagaimana Rainbow masih farming dan meninggalkan Lexia 4 level di bawahnya. Bahkan dari Lolealsnya sebagai goaltender, dia unggul 1 level daripada junglernya sendiri. Wah, itu dia. Dia kalah level dari seorang jungler. Dan ini kalau kita lihat ya, ini suatu hal yang buruk sekali untuk tim RSG Malaysia. Tapi karena hal yang baik. kita tahu seorang Brody ketika berhadapan dengan seorang Cloud nanti di arah late game itu bahaya banget. Sulit Ya, banget tapi ini dari playnya, Prof. Ini ketika setup ya satu persatu kayak tarik ulurnya benar-benar manis banget, dan bagaimana setup dengan yang overturn dan circling eagle, mereka in out semuanya benar-benar dapat banget. Rainbow dapetin double kill bahkan tanpa adanya Blazing Duet dan flame shot. Zakus sendirian. Itu dia terkena efek slownya, tapi Zakus masih bisa pergi menambah movement speednya. Regen SP lagi masuk ke dalam base. Di bagian tengah kita lihat Kaiser mulai digigitin. Hanya saja masih bisa menyelamatkan diri. Lapu-lapunya masuk ke dalam base untuk Regen SP-nya lagi, dan pertempuran kembali agak sedikit meredah. Yang aku lihat ya dari Bigatron Alpha itu benar-benar memanfaatkan cooldown dari Holy Healing. Dan kita lihat tas Bocah dari ajaib Rainbow. juga satu ini, Pak. Satu Emang perwakilan anak muda Indonesia suka nih. gitu ya, suka menantang maut. Suka memang mencari challenge gitu ya di dalam tubuhnya, mencari tantangan gitu. Tapi lapu-lapu Kaisernya. what? Sakit banget. Combo antara Popolet Gopa dan juga Kagura mengakibatkan damage yang tiada tara, Pak. Tiada tara, benar-benar langsung menumbangkan Kaiser. Bahkan jumlah death-nya sampai dengan 3 tanpa adanya kill, tanpa adanya assist.
membuat dari Kaiser seperti tidak bermain di match kali ini. Waduh, Rainbow sekarang memiliki si Halberd, Halberd. iya. Ini dia Halberd. dipotong lagi regen HP dari Rafaela dan juga dari Estes. Flame shot. Ada flame shotnya dengan jarak sejauh itu menimbulkan damage yang begitu besar. Ada KYY di bagian tengah lengkap dengan kupanya. Pak, sabar Pak. Bentar lagi lo gue suruh maju ke depan. Lo gigit, gigit Pak. Keker tweetnya Iya, kayak gitu. Apalagi sekarang Lordnya udah mulai hadir lagi sebentar lagi di tengah-tengah line of down. Ini dia Lord dengan enhance tentunya akan segera diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa adanya gangguan. Tapi kita lihat triponya kali ini udah mulai diharas rame-rame oleh 5 orang dari RRC Malaysia untuk melakukan buying time saja, karena kita tahu dari seorang Rainbow dan juga seorang Matilda milik seorang Dreams bahu-membahu untuk menghancurkan Lord yang enhance. Ada 2 orang yang buat perimeter seperti itu ya. Ada Glue, lalu udah ada Kagura juga melemparkan payungnya aja tadi untuk mendorong mundur. Namun sekarang kita lihat aja Blessing Wave, Blessing Wave. Blessing Wave di bagian belakang untuk langsung memukul mundur beberapa pemain. Tapi Gila, Rafaela tertinggal. dipisahin. Dreamsnya maju ke bagian depan dengan PD-nya pemain dari Bigetron Alpha. Tanpa adanya Lord yang udah mereka ambil barusan, mereka tetap mendorong mundur, memaksa masuk pemain dari RRC MW untuk tetap berada di dalam pekarangan rumahnya. Bahkan seorang Zakuzi harus tumbang juga 40. Mereka harus menghadapi 5 pemain dari Bigetron Alpha. 4 melawan 5 ditambah 1 lagi Lord. 6 melawan 4. Itu dia Lordnya perlahan tapi pasti sudah mulai masuk. Yang mana yang mau gua robohin bos? Itu dia di depan mata lu Lord. Langsung disingkir aja. Best area terbuka bebas. Namun untuk kali ini ada satu. Oh my god, sayang sekali. Ada tadi sama Forza langsung dikeluarkan. Blessing Pertempuran masih begitu pecahnya di bagian depan. Mega kill masih Lompat didapatkan. damage-nya. Sehingga nanti Match-nya mengabung. Double kill dan juga kemenangan di game yang pertama. Kemenangan yang sangat mutlak untuk Bigetron Alpha di match pertama game yang pertama ini. 1-0 untuk tim Indonesia. 2 healer, metode yang bisa kita bilang memang sedang sangat happening untuk saat ini. Estes Rafaela langsung